Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ada yang sudah rindu sepertinya untuk bersama-sama ibadah di sekolah minggu. Kakak-kakak juga sangat rindu untuk bertemu adik-adik. Tetapi adik-adik, itu semua tidak menghalangi kita untuk terus memuji dan memuliakan Tuhan. Hari ini siapa yang sudah siap memuji Tuhan? Angkat tangannya. Ya, ayo kita memuji Tuhan. Kita katakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Adik-adik semuanya yang ada di rumah, mari bertepuk tangan. Kita ajak mama kita. Kita memuji Tuhan, katakan segala puji hanya bagi nama Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu Tuhan. Haleluya, katakan haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya. Haleluya, lebih besar lagi suaranya, katakan soraklah haleluya, oh soraklah haleluya. Haleluya, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Ayo semuanya kita bernyanyi kembali. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu Tuhan. Haleluya, katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya. Haleluya, sekali lagi soraklah haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya. Haleluya, sekali lagi soraklah haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya. Haleluya, soraklah haleluya, oh soraklah haleluya. Haleluya, haleluya. Mari beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Adik-adik, saat ini mari kita menyembah Tuhan. Kita ambil sikap duduk tenang, sikap berdoa. Kita jangan mengganggu samping kanan kiri kita. Kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan melalui pujian, kunyanyi haleluya. Bapakku datang, katakan menyembahmu di sini, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku, katakan tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi
nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib berkuasa perbuatanmu. Sama-sama kita katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib berkuasa perbuatanmu. Mari adik-adik, kita nyatakan lagu ini sekali lagi dari awal. Kakak minta adik-adik menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Katakan, Bapakku datang. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib berkuasa perbuatanmu. Dengan hati katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib berkuasa perbuatanmu. Di hidupku. Mari adik-adik tetap dalam sikap berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan telah menjaga, menolong, memberkati kami sepanjang minggu ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ibadah online pada pagi hari ini. Untuk setiap pujian penyembahan kami, biarlah menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah sepanjang ibadah ini roh Tuhan yang bersama-sama dengan kami, sehingga kami mampu memuji Engkau, menyembah Engkau, dan juga mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Kami mohon juga berkati kakak-kakak sekolah minggu yang menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan yang berkata melalui hamba-Mu, sehingga firman itu mengubahkan setiap kami yang ada di rumah kami masing-masing yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Adik-adik, kakak undang semuanya untuk berdiri di tempat duduknya masing-masing. Kita mau memuji Tuhan. Ayo, siapa yang mengaku anaknya Tuhan Yesus, angkat tangannya.
Anaknya iblis siapa? Angkat tangan. Oh, angkat tangannya nggak ada ya semuanya ya. Jadi kita mau katakan kepada iblis bahwa kita ini adalah anaknya Allah yang telah ditebus oleh darahnya Tuhan Yesus. Semuanya mari kita memuji Tuhan. Kita katakan, aku ini adalah anak Allah. Bersama-sama dengan gerakannya, aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Sekali lagi, aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Bila iblis menyuruhku berbohong tidak mau, bila iblis menyuruhku mencuri tidak mau, bila iblis menyuruhku berantem, sorry lah ya, lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Adik-adik, kita kembali menyatakan kepada iblis bahwa kita akan menolak dia di dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita katakan, bila iblis menggodaku. Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ayo adik-adik, lebih semangat lagi memuji Tuhan. Ayo semuanya pakai gerakan ya. Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Sekali lagi katakan, aku berani tampil beda. Sama-sama puji Tuhan. Adik-adik yang baik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari setiap kita yang ada di rumah, kita mengambil sikap berdoa, kita memuji Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Katakan, ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang kerajaan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi dalam sikap berdoa katakan, ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang kerajaan Allah. Biarlah cerita itu
tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Ya, kita berdoa semuanya adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di siang hari ini kami kembali mengucapkan syukur untuk kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami hari ini dapat memuji Tuhan, dapat melompat, bertepuk tangan, bernafas, dan semuanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan, biar Roh Kudus-Mu yang hadir dalam hidup kami, yang hadir dalam hati kami, sehingga Tuhan, kami dapat mengerti firman Tuhan di siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami akan belajar firman Tuhan di siang ini. Amin. Nah, adik-adik semuanya, selamat siang semuanya, shalom. Wah, pasti semuanya sukacita. Hari ini kita kembali mendengar firman Tuhan. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di siang hari ini. Nah, adik-adik semuanya, coba ambil Alkitabnya. Siapa Alkitabnya semua? Sudah? Yuk sama-sama kita buka Alkitab kita dari kitab Injil Matius, pasal yang kelima, ayat yang ke-37. Sekali lagi, Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-37. Nah, adik-adik yang punya Alkitabnya, silakan lihat Alkitabnya, baca dalam hati masing-masing. Bagi yang tidak ada Alkitabnya, tidak apa-apa, bisa dilihat di layar. Nah, adik-adik sama-sama ya kita baca. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Sekali lagi ya, Matius pasal 5 ayat ke-37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekali lagi ya, Abang Novel mau sapa semuanya. Selamat pagi semuanya, shalom. Apa kabar? Wah, pasti semuanya sukacita, luar biasa. Terlebih-lebih rindu juga untuk mendengar firman Tuhan di siang hari ini. Nah, adik-adik semuanya, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Nah, mau dengar ceritanya? Kalau begitu, semuanya coba duduk yang tenang, duduk yang rapi dulu ya. Nah, hari ini judul cerita kita yaitu jujur. Apa? Jujur. Nah, seperti apa ya ceritanya? Nah, adik-adik, di sebuah desa ada 3 orang sahabat. Namanya adalah Rico, Brian, dan Gilbert. Nah, tiap hari mereka terus bersama-sama, mereka terus bersukacita, mereka juga anak yang baik. Mereka di sekolah bareng, di sekolah minggu juga sama-sama. Mereka saling bersukacita dan saling bersahabat. Nah, adik-adik, suatu sore Rico pun mengajak kedua temannya untuk bermain di sebuah kebun milik Pak Tono. Kata mereka, yuk kita pergi ke kebun. Ngapain? Kita mau jalan-jalan, kita mau lihat-lihat kebun sambil main-main. Ah, boleh gitu. Mereka bilang gitu.
Akhirnya mereka pun pergi, teng 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 teng, sambil mau bermain. Mereka asik bermain. Tiba-tiba ketika mereka asik bermain, Brian pun bilang begini ke teman-teman yang 2 orang. Teman-teman, ada apa? Sepertinya mangga Pak Tono itu sedang masak ya. Wah, enak sekali mangganya. Yuk kita lempar yuk sama-sama. Kata teman yang satu, jangan gitu dong. Kita kan belum minta izin sama bapak itu. Itu namanya mencuri tahu. Katanya, udahlah gak apa-apa, kita ambil aja. Toh gak ada orang. Mereka lihat kanan, lihat kiri, gak ada orang. Akhirnya, ya udahlah kita ambil saja. Akhirnya mereka ngambil kayu. Mereka cari kayu. Oke, kamu pertama ya Brian ya. Kamu lempar mangganya. Nanti kalau kamu lempar, nanti yang satunya ambil ya. Oke, setuju? Setuju. Tapi kamu lihat-lihat orang ya. Lihat Pak Tono, mana tahu nanti dia ada. Jadi kalau dia ada, kita lari saja ya. Oke, sip. Akhirnya mereka strategi untuk mengambil mangganya Pak Tono. Si Briannya lempar. 1, 2, 3. Coba, jatuh semua mangganya. Berapa mangga? Ayo kasih lagi. Ayo gilirannya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Coba. Banyak turun semuanya. Sampai yang muda pun turun mangganya Pak Tono tadi. Hore, dapat mangga kita. Kita bisa senang-senang nih makan mangga yang banyak. Tiba-tiba ketika mereka sedang asik makan mangga, adik-adik, ada bunyi kaki. Cek. Pak Tononya datang ke kebunnya. Ada suara. Siapa? Itu Pak Tono. Akhirnya ketiga sahabat tadi pun pergi. Ayo bawa mangga kita. Kita mau sembunyi, kita sembunyi aja. Akhirnya ketiga sahabat tadi mereka kemana? Mereka sembunyi di balik pohon. Pak Tononya datang. Astaga, kenapa manggaku seperti begini? Semuanya pada jatuh begini. Ada apa ini? Aduh, sampai pun yang mangga muda pun turun ke bawah, jatuh semuanya. Siapa yang buat ini ya? Pak Tono pun sedih adik-adik. Karena mangganya hancur. Semuanya jatuh. Nah, si temannya tadi bilang begini. Dari 3 bersahabat tadi, yang satunya bilang gini. Teman, ayo kita jujur aja deh sama Pak Tono. Kalau kita yang sudah turunkan mangganya. Briannya bilang gini. Janganlah, nggak boleh. Jangan, nanti kita dimarah sama Pak Tono. Gak apa-apa loh, kita pergi aja. Enggak, nanti kalau kamu bilang, gua hajar ya kamu ya. Gak boleh jujur. Kita harus sembunyi aja. Aku takut gak mau. Gilbertnya bilang gitu. Si Gilbertnya mau jujur sama Pak Tono kalau mereka yang apakan mangganya Pak Tono. Katanya gak mau. Teman Nando gak mau. Kalau kamu jujur Gilbert, awas loh, kita gak kawan lagi. Mereka pun ancam si Gilbert yang mau jujur sama Pak Tono kalau mereka yang turunkan, yang ambil buah mangganya Pak Tono. Akhirnya pun Gilbert pun aduh kayak mana ya? Ya sudah deh. Akhirnya Gilbert pun tadi memberanikan diri untuk pergi ke Pak Tono. Pak Tono, Pak, Gilbert, kamu kok ada di sini? Kenapa ada di kebun Bapak? Pak, mohon maaf. Kenapa Gilbert? Ada apa?
Pak, mohon maaf. Iya, kenapa? Kami sudah ngambil mangga Bapak. Kami yang jatuhkan mangga Bapak semua. Hah? Kok bisa begitu? Iya Pak, tadi kami lagi main-main bertiga. Tetapi tadi kami pengen makan mangga. Akhirnya kami lempar saja mangganya tanpa seizin Bapak. Pak, astaga, anak-anak ini, kata Pak Tono. Ya udah, nggak apa-apa. Kamu bareng dengan siapa? Ini temanku ada, lagi sembunyi di belakang. Yuk panggil temannya dulu. Akhirnya Gilbert pun panggil temannya. Ayo kawan-kawan, kita ke Pak Tono. Akhirnya ketiga sahabat tadi menjumpai Pak Tono. Nah, Pak Tononya bilang gini, anak-anak, kalian kok ambil mangga ngambil mangga Pak Tono tanpa seizin Pak Tono? Iya Pak, tadi kami pengen makan mangga. Ya kami lempar saja. Pak, maafin kami ya Pak, kata yang ketiga tadi. Kata Pak Tono gini, ya udah nggak apa-apa. Lain kali kalian kalau mau makan mangga izin sama Pak dulu ya. Ingat, nggak boleh ngambil sembarangan. Terima kasih juga untuk Gilbert sudah mau jujur. Nah, anak-anak harus jujur ya. Kalau misalnya jujur itu baik kalau jujur. Coba tadi misalnya nggak jujur, pasti Pak Tono juga sedih karena mangga Pak Tono sudah jatuh semua. Nah, karena anak-anak sudah jujur, maka Pak Tono kasih imbalannya. Nah, sekarang di sini ada mangga, makanya boleh untuk Pak Tono. Di sebelah sana ada rambutan. Nah, boleh kita ambil. Pak Tono akan kasih ke adik-adik semua, ke anak-anak semuanya. Anak-anak pun bilang gini, hore, dapat rambutan, dapat mangga juga. Nah, adik-adik akhirnya mereka pun bersukacita dan ketiga sahabat tadi pulang ke rumah membawa mangga dan juga rambutan mereka dengan sukacita. Nah, adik-adik semuanya, bagus ya ceritanya ya. Ternyata hari ini juga firman Tuhan mengajarkan kita untuk apa? Untuk jujur. Di Matius tadi firman Tuhan setelah kita baca, Yesus mengatakan apa? Jika ya, hendaklah kamu mengatakan ya, jika tidak, maka bilang apa? Tidak. Jika yang lebih daripada itu berasal dari siapa? Dari si iblis. Nah, adik-adik, hari ini kita juga harus belajar dari siapa? Dari Tuhan Yesus tadi yang mau bilang kita jujur ya. Dari cerita tadi kita yang telah kita dengarkan, bagaimana Gilbert mau jujur. Nah, demikian juga dengan kita semuanya. Tuhan Yesus ingin kita seperti Gilbert, mau jujur. Mau jujur apapun itu. Nah, adik-adik, kalau begitu, apa ya manfaat kejujuran? Yang pertama, manfaat kejujuran yaitu kita dapat dipercaya oleh orang lain. Kita mudah dipercaya. Nah, yang kedua apa? Yaitu kita ada damai sejahtera. Coba dibayangin. Bayangin ya, tadi misalnya diambil sama yang tiga sahabat tadi ngambil mangga. Pasti udah makan, pasti suatu saat ketemu dengan Pak Tono pasti tidak senang, pasti tidak tenang hatinya ya. Tapi kan sudah jujur akhirnya hatinya tenang. Nah, ingat adik-adik, ketidakjujuran dapat merugikan diri kita dan juga merugikan orang lain. Nah, seperti apa sih? Misalnya, nih lagi masa-masa COVID-19, lagi masa corona. Kita diwajibkan untuk apa? Wajib untuk cuci tangan. Nah, misalnya masuk ke rumah, kata mamanya tadi, Nogu, cuci dulu tanganmu ya sebelum masuk. Katanya kata teman dia, oke siap. Melenggang saja. Masuk ke dalam rumah, kata mamanya, udah cuci tangan? Sudah mas, sudah cuci tangan. Padahal belum cuci tangan. Itu juga ketidakjujuran. Misalnya apalagi?
Kalau sakit, sering sekali kalau sakit. Nunggu ini obat ya, nanti dimakan ya, nanti diminum ya obatnya. Oke mas, siap. Nah, adik-adik kemana? Kasih obatnya kemana? Ke bawah bantal, supaya gak tahu. Kata mamanya gini, Mama, Nogu sudah sudah makan obat, sudah minum obat. Sudah mas, sudah minum obat. Padahal obatnya dikemanain? Di bawah bantal. Akhirnya apa terjadi? Sakit kan? Yang rugi siapa? Diri sendiri. Terus susahin siapa? Susahin mama papa. Karena tidak jujur. Misalnya apalagi? Kejujuran membuat kita bangga akan diri kita sendiri. Misalnya seperti apa? Di sekolah. Kemarin sudah terima rapor ya. Pasti nilainya bagus-bagus. Hebat, luar biasa anak-anak nih. Nah, adik-adik semuanya, kejujuran juga di sekolah. Misalnya nyontek. Jujur nggak itu? Nggak jujur. Nah, kalau nyontek, kalau nilainya besar, maka kita nggak bisa bangga dengan diri kita. Tetapi kalau kita ujiannya mengerjakannya dengan baik, mengerjakannya sesuai dengan apa yang kita tahu, meskipun nilainya kecil, tapi kita bisa berbangga karena itu hasil kejujuran kita. Nah, adik-adik, mulai hari ini jangan takut untuk apa? Untuk jujur. Sekalipun kejujuran kita membuat kita dibenci oleh teman kita, meskipun kejujuran kita tidak memberikan hasil kepada kita, mungkin kita dibenci, dijauhi, dikucilkan sama teman-teman semua, jangan pernah takut, jangan pernah kapok untuk berbuat jujur. Nah, adik-adik semuanya, satu lagi, jangan mengajak orang untuk melakukan tidak jujur. Nah, seperti teman-teman yang tadi mereka ajak Gilbert untuk tidak jujur. Jangan seperti itu. Tetapi mari ajak teman untuk jujur. Kemudian apalagi yang kita pelajari hari ini, jangan menunda-nunda kejujuran. Tidak baik, tetapi harus jujur. Jujur juga adalah bukti kita mengasihi diri kita dan juga mengasihi Tuhan Yesus. Adik-adik, hari ini dari firman Tuhan hari ini kita belajar. Yang pertama, jangan takut untuk jujur. Berani karena kita benar, ya. Berani karena kita benar, bilang kejujuran, jangan menambah-nambah. Jujur, ya. Selanjutnya, adik-adik, jika ada dari adik-adik yang di rumah yang masih mungkin pernah berbohong sama papanya, sama mamanya, mungkin hari ini masih belum tahu papa mama. Nah, coba setelah ibadah ini datang kepada papa mama, bilang, papa mama, abang, kakak sudah pernah bohong sama papa mama. Nah, dimarah nggak? Pasti tidak dimarah. Tidak dimarah, tapi dinasehati oleh orang tua. Oke? Hari ini adik-adik semuanya, sekali lagi, jangan takut untuk berbuat jujur. Jangan takut berbuat jujur, karena kejujuran juga adalah ciri-ciri anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan kita di siang hari ini. Ingat, tetap jujur dimanapun adik-adik berada dan juga kepada siapapun. Nah, adik semuanya, ayat firman kita pada hari ini terambil dari Wahyu. Coba buka Alkitabnya. Wahyu pasal 3 ayat ke-16. Sama-sama dibahas dalam hati masing-masing ya. Wahyu pasal 3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi adik-adik, mulai hari ini kita harus jujur. Katakan ya kalau ya, tidak kalau tidak. Karena selebihnya itu adalah dari siapa? Dari si iblis. Demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Yuk semuanya, mari kita kembali berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami telah belajar firman Tuhan dan juga Engkau memberi kami pelajaran bahwa kami harus jujur dimanapun kami berada. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus, kiranya Engkau mampukan kami untuk jujur kepada siapapun dan dimanapun kami berada. Biar firman Tuhan ini terus memberikan kekuatan, bertumbuh dalam kehidupan kami, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucapkan syukur. Amin. Firman-Mu, Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Adik-adik, tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang berkata mengenai hidup jujur. Kejujuran adalah hal yang sangat diinginkan Tuhan Yesus kepada setiap kita anak-anaknya yang percaya kepadanya. Mari kita semua berdiri, kita menaikkan lagu komitmen kita supaya kita belajar dan diajari oleh Tuhan bagaimana untuk melakukan keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bernyanyi, seringku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dari awal. Katakan, sering kami tidak mengerti Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan hidup, genapi karya-Mu. Sekali lagi, dengan hati yang penuh sungguh, kita naikkan lagu ini. Kita berjanji kepada Tuhan untuk mau taat, hidup sesuai dengan keinginan Tuhan.
Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menyembah, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menyembah, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Kita berdoa semuanya sebelum kita mengakhiri ibadah ini. Kita berdoa. Bapa Surgawi Tuhan Yesus, di siang hari ini kami kembali mengucapkan syukur untuk setiap kebaikan yang Tuhan telah beri bagi kehidupan kami. Bapa, terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan beri kepada kami selama ibadah ini. Terima kasih untuk firman-Mu juga yang menguatkan kami. Bapa Surgawi, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Kiranya Tuhan Engkau bersama dengan kami, dan kami Tuhan akan menaikkan doa-doa kami di hadapan Tuhan. Bapa, kami berdoa di hadapan-Mu untuk seluruh adik-adik kami dimanapun berada saat ini yang sedang menonton live streaming ini. Bapa, sekalipun kami tidak bisa berjumpa, tapi kami percaya Tuhan dalam hadirat-Mu. Tak ada jarak yang memisahkan kami. Roh-Mu akan terus menguatkan kami. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk adik-adik kami dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, biar senantiasa Tuhan memberikan mereka sukacita yang lebih lagi. Engkau beri kesehatan yang baik, pertumbuhan yang baik. Kiranya Tuhan yang terus memberkati adik-adik kami ini dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua mereka. Bapa, kiranya Tuhan memberkati orang tua dimanapun berada saat ini. Biar Tuhan Engkau menyertai mereka. Apapun Tuhan yang menjadi beban pikiran dan pergumulan hidup, Tuhan Yesus, kami menyerahkan mereka dalam tangan-Mu. Bapa, senantiasa jangan pernah Engkau lepaskan berkat-Mu kepada mereka. Tapi Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati kehidupan mereka, dalam juga membimbing anak-anak mereka. Tuhan Yesus, bila mereka dapat menjadi teladan bagi anak-anak mereka. Bapa Surgawi, kami percaya setiap keluarga dimanapun hari ini yang sedang menonton live streaming ini, Tuhan Yesus yang senantiasa hadir di tengah-tengah mereka. Dan juga Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Biar Tuhan setiap rumah umat-Mu menjadi rumah doa dan damai sejahtera Tuhan hadir di tengah-tengah umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kami serta dunia yang saat ini dalam kekhawatiran, dalam kecemasan akibat pandemi COVID-19. Bapa Surgawi, kami percaya Engkau pasti memberi kami kekuatan melewatinya. Kami percaya Tuhan pandemi ini akan berakhir. Kami percaya Tuhan Engkau akan pulihkan kembali bangsa dan negara kami
dunia dan juga pulau kami tercinta. Bapa Surgawi, biar Tuhan di tengah-tengah masa sulit ini, kami sebagai anak-anak Tuhan dapat mewartakan kasih-Mu, menebar sukacita, damai sejahtera, semakin kuat dalam iman pengharapan dan kasih. Sehingga Tuhan, di tengah-tengah pandemi saat ini, hidup kami sebagai orang Kristen dapat menunjukkan garam dan terang dunia. Bapa Surgawi, Engkau memberkati Tuhan kehidupan kami di tengah-tengah masa sulit saat ini. Setiap pergumulan dihadapi oleh umat-Mu, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Seperti Tuhan menyertai umat-Mu di Israel ketika mereka di padang gurun, demikian juga Tuhan memberkati dan menyertai umat-Mu hari ini. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang masih belum bisa beribadah di gereja. Tuhan Yesus senantiasa bersama-sama dengan mereka. Biar sukacita surgawi juga menyertai mereka sekalipun mereka ibadah di rumah masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan untuk umat Tuhan yang sudah bisa ibadah di gereja di rumah-Mu. Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka, Engkau lindungi mereka ya Tuhan. Biarlah semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Tuhan pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah, juga Tuhan yang menyertai dan berikan hikmat untuk melewati masa-masa sulit ini. Juga pimpinan kami di BNKP, juga Tuhan yang memberkati dan memberikan hikmat kebiasaan daripada Tuhan sendiri. Bapa Surgawi, kami akan melewati minggu ke depan ini. Kami tidak tahu seperti apa Tuhan, tapi yang kami tahu, Engkau menyertai kami. Biar suka dan duka yang dapat kami alami seminggu ke depan ini benar-benar menguatkan kami, benar-benar kami mengenal Allah yang hidup, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Dan kami tidak bimbang Tuhan untuk melangkahkan kaki kami di hari depan yang Tuhan telah berikan bagi kami. Ajar kami Tuhan sebagai anak-anak yang jujur dalam hidup untuk mewartakan kasih setia Tuhan. Bapa Surgawi, ini kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk segenap guru-guru sekolah minggu di mana mereka berada hari ini. Tuhan yang memberkati menyertai mereka. Juga terutama kakak sekolah minggu yang terus bekerja keras untuk menayangkan setiap ibadah online sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati mereka. Bila berkat-berkat Tuhan terus melimpah dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu yang saat ini yang dalam kesusahan, Tuhan yang menghibur mereka. Bapa Surgawi, kami percaya Engkau Allah yang setia, Engkau Allah kami yang hidup, dan kami percaya Tuhan Engkau tidak meninggalkan kami sedetik pun. Biar Tuhan kami terus berjalan bersama dengan Tuhan dengan pengharapan yang penuh kepadamu dan juga dengan ucapan syukur daripada Tuhan. Doa kami Tuhan jauh daripada kesempurnaan, tapi biar doa kami ini Tuhan Engkau sempurnakan dalam doa yang Tuhan telah ajar kepada kami kita bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagi. Sekali lagi terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri
Sebab hari ini Tuhan ajarkan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Selamat siang semuanya, shalom. Sampai ketemu lagi minggu depan di ibadah online. Tuhan Yesus memberkati.